Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Hai pejuang UTBK, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas soal UTBK Tes Kemampuan Akademik Bidang Fisika Part 2. Untuk kalian yang belum lihat part 1-nya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Sekarang, yuk kita lanjut soal nomor 20. Yuk sekarang kita bahas nomor 20. Jadi ini soalnya ya. Soalnya gini, sebuah balok dilepaskan pada bidang miring licin dengan kemiringan 45 derajat. Nah, di sini kita highlight bidang miring licin dengan kemiringan 45 derajat sehingga meluncur sejauh D. Nah, kemudian balok ini dilepaskan juga pada bidang miring kasar yang kemiringannya sama, berarti 45 derajat juga ya. Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh D, jadi sama jaraknya, adalah N kalinya dari waktu tempuh pada bidang miring licin. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien gesek bidang miring kasar tersebut adalah. Nah, untuk memahami soal ini, kalian kalau baca soalnya doang pasti ngambang kan ya. Nah, maksudnya belum langsung kepikiran, aduh gimana ini cara ngerjainnya. Nah, makanya kita gambar sketsanya dulu. Nah, di sini ada bidang miring licin. Jadi kita gambar bidang miringnya. Kemiringannya 45 derajat. Nah, di sini ada bendanya ya. Nah, meluncur sejauh D. Kita gambarkan di sini, meluncur sejauh D. Nah, ini untuk yang licin. Nah, ternyata balok ini juga dilepaskan pada bidang miring yang kasar. Nah, ini untuk bidang miring yang kasar. Sama ya, 45 derajat. Jaraknya juga D. Hanya saja bedanya, kalau yang tadi ini T, waktunya kita tulis T1 sama dengan T, maka kalau yang kedua ini yang kasar, T-nya tadi adalah T2-nya ya. Itu adalah N kalinya dari waktu tempuh pada bidang miring licin. Jadi kita tulis aja N kali yang licin tadi kan T, berarti N kali T. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien gesek bidang miring kasar itu berapa. Nah, kalau udah seperti ini kan kita agak lebih tergambar gitu ya, mau ngapain. Nah, sekarang kita lihat di sini ada balok di bidang miring licin. Kalau licin itu tandanya apa? Kita mengabaikan gaya gesek. Jadi kita gambar dulu di sini gayanya ada apa aja nih. Pastinya ada gaya berat. Karena dia punya massa ya, pasti dia punya gaya berat. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya norma yang tegak lurus bidang. Ini gaya normalnya. Kemudian arah geraknya dia kemana? Oh, arah geraknya ke sini. Arah percepatannya ke bawah. Jadi kita perlu menguraikan di sini W-nya kita uraikan supaya ketemu komponen yang searah dengan arah gerak balok. Nah, di sini udah ada ya komponennya ya.
Jadi di sini, karena di sini 45 derajat, jadi yang sama sudutnya atau yang sama di sini 45 derajat kalau kita bandingkan kepada vektornya, yaitu yang sini. Sehingga kita bisa dengan mudah menuliskan komponen yang ini W cos ya, cos 45 derajat. Sementara yang ke sini W sin 45 derajat. Nah, itu untuk yang licin. Sekarang kita tinjau di sini ya, untuk bidang miring yang licin. Nah, balok ketika dia menuruni bidang miring yang licin, tadi menempuh jarak D. D itu kan jarak ya, atau S lah istilah, atau kalian kalau tidak familiar dengan variabel D. Nah, itu adalah soal konsep dari gerak lurus berubah beraturan. D sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kan udah ada D-nya nih, D, V0T setengah AT kuadrat. Nah, untuk yang bidang miring licin, kita tulis 1 aja ya. Kita tuliskan D1. Nah, V0-nya berapa? Nggak ada, di soal juga nggak ada V0-nya. Bagaimana kita tahu V0-nya? Nah, lihat dulu di sini. Dia dilepaskan. Artinya apa? Kalau dilepaskan, berarti ini si balok meluncur dengan sendirinya, sehingga V0-nya adalah 0. Nah, gitu. Jadi di sini 0. Tambah setengah A, T-nya tadi T1 kita langsung tulis T gitu ya. T kuadrat. Nah, tapi di sini kita belum tahu apa. A-nya di sini belum tahu. Jadinya kita harus mencari dulu A-nya. Gimana cari A-nya? Nah, kita bisa lihat dari diagram gaya yang tadi kita udah gambar. Jadi di sini kita tuliskan acuannya ya di sini ya. Ini kalau ke sana itu Y, sana itu X. Jadi di sini kan ada dua ya. Jadi ada komponen Y dan ada komponen X. Nah, kita lihat di sini. Kita pakai hukum Newton tentunya ya. Sekarang kalau yang komponen Y, kita pakai hukum Newton berapa? Nah, di sini kita lihat dulu, si baloknya bergeraknya kemana? Kalau dia bergeraknya ke sana, jadi Y-nya, komponen Y-nya ada geraknya nggak? Kan nggak ada ya, diam ya. Jadi kita pakai hukum 1 Newton. Jadi di sini kita tulis sigma F Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat sigma F Y-nya. Ada N dan ada W cos 45 derajat. Nah, di sini kita kesepakatan ya, kalau arah positif ke atas, negatif ke bawah, yang ini ke bawah positif, yang sini negatif. Jadi, bisa kita tuliskan N positif ya. Nah, yang ke bawah sini adalah W cos 45 derajat. Berarti di sini N min W cos 45 derajat sama dengan 0. Jadi N sama dengan W di sini MG ya, MG cos 45 derajat. Nah, ini untuk yang Y. Sekarang untuk yang X. Kalau sigma FY tadi kan 0. Kalau sigma FX, nah kan ada arah geraknya ya, ada juga percepatannya. Jadi kita pakai hukum 2 Newton. Jadi di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Ini adalah hukum 2 Newton. Nah, sigma F-nya hanya ada W sin 45 derajat. Sama dengan M dikalikan A. Nah, di sini W kita langsung aja tulis MG gitu ya. Kalau kalian udah sering berlatih, pasti udah langsung tek, oh WMG. Lihat di sini. Ada M bisa kita eliminasi.
Jadi ketemu A-nya langsung G sin 45 akar 2 per 2 atau setengah akar 2 ya. G akar 2 per 2. Ini untuk A yang satu ya. Tadi kan kita sepakat untuk yang licin tadi kita kasih notasi 1. Nah, jadi dari sini kita bisa tentukan D1 sama dengan 0 tadi kan udah ya. Dari sini setengah A-nya ini bisa kita substitusi dari sini. Jadi di sini setengah A tadi G akar 2 per 2. Udah ya? T kuadrat sini, T kuadrat. Nah, ini untuk yang D1. Kita selesaikan. Jadi di sini ini 4 ya. Jadi G per 4 akar 2 T kuadrat. Ini untuk D1. Nah, kita udah semakin deket nih. Nah, ini tadi untuk yang licin. Sekarang kita ganti ke yang kasar. Kalau bidang miring yang kasar, sebenarnya hampir sama ya. Bukan hampir sama. Berbedanya di sini nih. Samanya di sini karena di sini W, udah ada W. Jadi untuk penguraian gayanya mirip. Langsung aja kita W cos 45 derajat. Di sini juga W sin 45 derajat. Di sini juga ada normal, gaya normal. Nah, bedanya karena kasar, tentunya gaya geseknya nggak boleh diabaikan ya. Jadi kita tulis di sini gaya gesek. Nah, tapi di mana gaya geseknya? Kan tadi arah geraknya kan ke bawah sini. Otomatis gaya geseknya melawan dari arah gerak. Jadi di sini gaya geseknya arahnya ke belakang sini. Jadi ditulis F kecil gini ya. Oke. Kelihatan ya? Kalau gitu kita ke sini juga ya, sama kayak yang licin tadi step-stepnya. Berarti kita tulis aja D2 sama dengan V0-nya juga sama karena dia sama-sama dilepaskan. Jadi 0. Ditambah setengah A2 kali T kuadrat. Nah, di sini sama A-nya juga belum tahu kita. Nah, kita harus tahu dulu caranya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, bedanya di sini ada samalah ya. Ternyata ya, N dikurangi W cos 45 derajat sama dengan 0. Jadi N-nya bisa kita tulis Mg cos 45 derajat. Nah, ini N-nya. Untuk yang X-nya, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx-nya karena di sini ada gaya gesek, jadi W sin 45 derajat dikurangi F sama dengan M A. A2 ya tentunya ya. A2. Nah, di sini W itu kan Mg. Mg sin 45 langsung aja tulis ya akar 2 per 2 dikurangi. Nah, gaya gesek itu rumusnya adalah mu N sama dengan MA2. Nah, di sini N-nya bisa kita substitusikan dari sini. Jadi Mg akar 2 per 2 dikurangi mu, N-nya Mg cos 45 berapa? Akar 2 per 2 ya. Kita tulis aja langsung di sini. MA2. Nah, di sini kita lihat di tiap ini ada M. Jadi kita bisa eliminasi set. Jadi bisa kita tulis akar 2 per 2G dikurangi mu G akar 2 per 2. Ini adalah A2. Atau kalau mau kita sederhanakan, di sini kan ada sama ya di sini ya. Bisa kita keluarkan dari kurung. Akar 2 per 2G di sini 1 dikurangi mu A2. Nah, di sini ada A2 udah ketemu.
kita bisa tuliskan kembali untuk mencari D2. D2 sama dengan 0 nggak usah ditulis, jadi kita tulis aja setengah A2. A2 tadi kan udah ketemu ya, langsung kita substitusikan akar 2 per 2 G 1 min mu. Ini udah A2 dikalikan dengan T2 kuadrat. Nah, T2 kuadrat. Nah, tadi kan T2 kita udah tuliskan ya di sini. N dikali T. Berarti kita selesaikan ini persamaannya. Jadi, akar 2 per 4 G. Sini 1 min mu. T2 jadi N T kuadrat. Nah, kita lanjutkan. D2 sama dengan akar 2 per 4 G 1 min mu. Jadi N kuadrat T kuadrat ya. Jadi D2-nya udah ketemu ya di sini nilainya. D2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang ditanyain itu kan koefisien gesek. Berarti mu-nya ini kan yang ditanyakan. Kemudian kita tahu bahwa D-nya itu sama. Jadi kita tuliskan lagi di sini. D1 sama dengan D2 kan sama. Nah, D1-nya tadi ini ya. G per 4 akar 2 T kuadrat. Sama dengan D2-nya kita tuliskan N kuadrat T kuadrat. Nah, oke, kita lihat di sini persamaannya ya. Ada beberapa yang bisa kita coret kayaknya nih. Kita lihat ada G, kemudian seperempat akar 2 T kuadrat juga ada ternyata, dua-duanya bisa. Nah, jadi udah lebih sederhana ya persamaannya. Jadi di sini 1, di sini 1 min mu N kuadrat. Di sini N-nya kita pindahkan aja ya. 1 dikurangi mu. Nah, dari sini kita bisa langsung ketemu nih mu-nya berapa. Mu-nya adalah 1 kurangi 1/1 N kuadrat. Ada nggak? Oh, ada di opsinya itu. Yang mana tuh? Yang C. Ketemu deh yang C. Ya, kita lanjut ke nomor 21. Nah, di sini soalnya 2 wadah dengan volume sama. Sini kita highlight volumenya sama, berisi gas pada tekanan masing-masing P1 dan P2. Nah, diketahui pula bahwa suhu mutlaknya berturut-turut adalah T1 dan T2. Kedua wadah terhubung oleh pipa kecil yang terdapat keran pada bagian tengahnya. Pada saat keran dibuka, sistem gas mencapai kesetimbangan pada tekanan P dan suhu T. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P banding T, itu sama dengan berapa? Nah, kalau dari baca soal sekilas, kita pasti langsung tahu kalau soal ini adalah soal tentang teori kinetik gas. Nah, supaya kita lebih terbayang lagi, kita gambarkan dulu di sini ya, seperti biasa. Kita lihat di situ kan ada 2 wadah. Gambar aja kita 2 wadah. 1 dan wadah 2. Yang terhubung oleh pipa kecil. Sini digambarkan pipa kecilnya. Nah, pipa kecilnya itu ada kerannya. Nah, ini skema aja ya, kerannya seperti ini. Nah, ada keran. Nah, di sini dilihat ada gas dengan tekanan masing-masing P1, P2. Jadi kalau ini kotak 1, ini kotak 2, wadah 1, wadah 2 ya. Di sini kita tulis ada tekanannya P1. Ini P2. Dan ada suhu mutlak T1, di sini T2. Oh iya, volumenya sama. Jadi ini V, ini V. Ini yang sebelum ya. Nah, sesudah keran dibuka, jadi ini keadaan setelah keran dibuka.
Ini diagramnya. Jadi ketika kerannya dibuka, ini gasnya semua tercampur. Tercampur ya. Nah, setelah tercampur, terjadi kesetimbangan. Jadi dia semuanya ini, sistemnya ini punya tekanan P dan suhu T. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingannya ya, P banding T itu berapa? Nah, sekarang gimana caranya kita mengerjakan? Tadi kan sudah sempat saya bilang ya, kalau ini adalah soal teori kinetik gas. Nah, soal teori kinetik gas itu nggak jauh-jauh rumusnya ya. Pasti rumusnya adalah rumus persamaan ini ya, persamaan umum gas ideal. Pasti kalian tahu ya. Kita langsung tulis aja PV sama dengan nRT. Udah, rumusnya ini doang. Nah, kita ingat-ingat dulu, P di sini adalah tekanan. V di sini ada volume, N ini adalah jumlah zat, R adalah tetapan gas, dan T adalah suhu mutlak. Nah, jadi di sini kan kita lihat nih ada dua keadaan, ada keadaan sebelum dan keadaan sesudah. Nah, di sini masing-masing punya besarannya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang gimana caranya menghubungkannya supaya kita bisa menjawab ini? Sekarang kita perhatikan dulu nih di sini. Kan ada besaran PV nRT. Nah, di sini N-nya masing-masing, walaupun nggak ditulis di soal ya, kita harus tahu bahwa kalau di wadah ini terdapat zat sejumlah N1. Kita tulis saja N1. Nah, untuk yang wadah 2 juga tentunya ada N2. Nah, setelah dicampur gimana? Namanya juga dicampur ya. Pastinya gimana? Ya, kalau dicampur berarti N-nya itu sama dengan N1 ditambah N2. Nah, dari sini kita berangkatnya. N kita bisa ambil dari sini. Jadi gimana? N sama dengan PV per RT. Nah, sekarang kita masukkan di sini besarannya ya. V. Nah, V-nya berapa di sini? Di sini kan dijelaskan tadi ada dua wadah, masing-masing volumenya sama, V. Kalau ini sistemnya jadi satu, otomatis V-nya adalah 2 kali V ya. Jadi kita tulis di sini langsung 2V per R. R-nya sama. Karena yang namanya tetapan selalu sama, T-nya tadi T. Nah, ini untuk yang sesudah tercampur. Nah, ini yang sebelum. Yang sebelum berarti P1, V1-nya kan V ya, P1V per R-nya sama, T-nya T1 ditambah, nah ini yang N2, di sini P2, V per R, T2. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang bisa kita coret ya, sehingga persamaannya jadi lebih sederhana. Nah, di sini ada P-nya nggak mungkin, jangan ya. Nah, di sini ada V nih. V, kita coret semua, P, R tentunya ya, R. Nah, di sini masih ada sisa 2 ya, jadi di sini 2P per T. Di sini tinggal P1 per T1 tambah P2 per T2. Wah, langsung ketemu nih. Di sini adalah nilai P per T yang ditanyakan ya. Nah, jadi tapi di sini masih ada 2, berarti harus kita apakan? Kalikan semua dengan setengah. Jadi di sini P banding T, di sini P1 2, ini P2, 2T 2. Kita lihat di opsi jawabannya. Ternyata, oh ini jawabannya adalah yang D ya, cocok ya. Jawabannya adalah yang D. Gimana? Mudah bukan? Sekarang yuk kita lanjut ke nomor 22. Nah, di sini sebuah bandul logam memiliki massa jenis ρB. Periode bandul tersebut adalah T. Jika bandul logam tersebut dicelupkan ke dalam air yang massa jenisnya ρA, periodenya menjadi T aksen yang ungkapannya diberikan oleh ini pilihan jawabannya. Nah, setelah melihat soalnya,
kita kebayang ya, ini adalah materi tentang gerak harmonik sederhana. Cuma kalau biasanya kita hanya kalau di soal-soal biasa itu kan hanya di udara ya. Nah, di sini dia dicelupkan ke dalam air. Nah, bagaimana nih? Sekarang tentunya kamu masih ingat kan? Periode bandul kalau dia digetarkan di udara. Periodenya adalah 2pi akar L per G. Ini kalau di udara. Bisa nggak kalian menurunkan? Tentunya harus bisa ya, karena nanti untuk yang di air, kita harus menurunkannya sendiri. Karena pasti berbeda dengan ini. Jadi ini saya tulis udara. Nah, ketika di air, nah gimana caranya nih? Nah, kalau yang di air, kita harus menurunkannya terlebih dahulu. Caranya, seperti biasa ya, kita harus gambar diagram gaya. Nah, ini untuk yang di air. Nah, bandul itu kita gambarkan ketika dia disimpangkan. Disimpangkan. Sudutnya kita tuliskan theta. Nah, di sini tetanya kalau mau geraknya itu harmonik, tetanya harus kecil ya, jangan lupa. Nah, di sini bandul itu ada gaya apa aja nih yang bekerja? Nah, di sini kan ada tali. Jadi kita gambar di sini gayanya tegangan tali T. Kemudian bandul kan punya massa. Pasti dia ada gaya berat. Nah, ini kita uraikan gaya beratnya. Nah, sekarang ini nilainya berapa nih? Nah, kita lihat dulu di sini tetanya. Tetanya kan di sini. Nah, pasti yang di sini berarti. Jadi, ini bisa kita tulis W cos theta, yang sebelah sini W sin theta. Nah, ini arah geraknya kemana nanti kan? Arah geraknya gini. Nah, maksimum ke sini. Nah, jadi yang gaya yang searah dengan arah gerak atau yang searah dengan percepatannya adalah W sin theta. Nah, kalau kita tadi misalnya ya, ini adalah di udara, dari sini kita bisa langsung nanti, nggak langsung sih, ada prosesnya dulu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa ketemu ini. Nah, sekarang tapi dia di air. Nah, bedanya apa sih antara di udara dan di air? Bedanya kalau di air dia ada gaya Archimedes. Arahnya kemana? Ke atas. Jadi di sini kita tulis FA, gaya Archimedes. Nah, karena kita perlu menguraikannya juga nih, biar ada yang komponen, kita bisa lihat komponen yang searah dengan arah gerak itu yang mana. Nah, kita uraikan ini. Nah, ini di sini. Nah, tetanya di sebelah mana? Tetanya yang ini ya. Nah, jadi di sini adalah FA sin theta, yang ke sini adalah FA cos theta. Nah, kita tadi tujuannya apa? Nah, dari sini kita cari A-nya dulu ya, percepatannya dulu. Nah, arah A tadi kan ke sana. A, percepatan. Nah, kita ingin tahu percepatan, arahnya ke sana. Berarti kita hanya perlu meninjau gaya yang searah atau berlawanan arah dengan A ya. Nah, kita pakai hukum apa? Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya yang mana?
Di sini kita lihat tadi ya, searah dengan arah gerak dengan percepatan yaitu W sin theta. Tapi ada yang menghambat. Nah, yang ini gaya Archimedes tadi yang menghambat. Berarti dikurang FA sin theta sama dengan MA. Nah, di sini W itu apa? Mg ya. Massa kali gravitasi sin theta dikurangi gaya Archimedes. Rumusnya adalah rho fluida. Nah, fluidanya apa di sini? Fluidanya adalah air. Jadi kita tulis rho A. Dikalikan dengan V-nya volumenya. Karena dia tercelup seluruhnya, jadi kita cukup tulis VB ya. Dikalikan dengan G sin theta sama dengan MA. Nah, sampai di sini. Terus gimana lagi nih? Nah, di sini ada rho A ada ya di sini ya. Rho A nanti ada di jawaban. Tetapi di sini ada VB. Nah, V di sini kita perlu cari VB itu gimana? Nah, kan yang diketahui di situ adalah kita nanti pakai rho ya, atau massa jenis dari si bandul. Nah, dari massa jenis ini hubungannya terhadap volume adalah rho sama dengan M per V. Berarti V apa? V sama dengan M per rho. Nah, di sini nanti kita substitusikan ke VB. Mg sin theta dikurangi rho A, VB-nya tadi kita ganti dengan M per rho B. G sin theta sama dengan MA. Nah, di sini ada M semua ya. Bisa kita sederhanakan. Jadi di sini G sin theta dikurangi rho A per rho B. G sin theta sama dengan A. Nah, sampai di sini. Nah, ini A-nya kita hubungkan dengan gerak harmonik sederhana. Kalau gerak harmonik sederhana, A itu adalah omega kuadrat Y. Y ini simpangan ya. Terus kemudian di sini kan ada sin theta. Gimana caranya kita menyubstitusikan sin theta dengan apa? Nah, di sini kan ada theta ya. Tadi di awal kan sudah saya jelaskan ya, kalau gerak harmonik sederhana, tetanya itu harus kecil. Nah, karena tetanya tadi kecil, maka sin theta itu nilainya bisa didekati oleh tangen theta. Berarti bisa kita tulis tangennya itu apa? Depan per samping. Depan per samping ya. Depan per sampingnya itu berarti kalau dari sini depan, ini adalah panjang simpangannya atau Y. Sampingnya apa? Sampingnya ini. Tali ya, panjang tali. Kita tulis aja L. Nah, dari sini kita lanjutkan tadi ya perhitungan kita. Jadi di sini G sin theta tadi kan Y per L dikurangi rho A per rho B. G Y per L. A bisa kita substitusikan omega kuadrat Y. Nah, kita kita sederhanakan ya, di sini yang sama ada Y. Coret. Jadi di sini G per L dikurangi rho A rho B G per L omega. Omega itu adalah 2pi per periode kuadrat. Jangan lupa tadi kan jadi T aksen ya, ini kita tulis T aksen. Kita mau cari T aksennya. T aksennya berarti biar lebih mudah ini kuadratnya kita akarkan aja semua ya. Jadi di sini akar
G per L ini jadi 2pi per T aksen. T aksennya sama dengan 2pi per akar Nah, sekarang kita bandingkan tadi kan. Tadi kan kita udah menulis yang di udara ya, T2pi akar L per G. Sekarang, yang ditanyakan tadi kan adalah T aksen. Jadi kita bandingkan T aksen banding T. T aksen tadi 2pi akar G per L kurangi rho A per rho B G per L. Nah, ini kan masih yang T aksen. Sekarang yang T kita tuliskan seperti ini aja ya, biar tidak bingung. Jadi di sini T adalah 2pi akar L per G. Jadi akar L-nya di sini, akar G-nya bisa langsung kita pindah di sini aja ya. Nah, ini udah ya, kita tuliskan perbandingannya, tinggal kita sederhanakan saja. Jadi di sini ada 2pi nih, atas bawah. Habis, ada lagi nggak? Oh, tidak. Berarti di sini semuanya kan dalam bentuk akar. Kita jadikan satu aja nih akarnya. Jadi di sini ada G. Ini G per L. Rho A, rho B. Ini ada lagi L. Nah, di sini kayaknya G per L-nya bisa kita keluarkan saja dalam kurung ya. G per L. Jadi di sini 1 rho A banding rho B. Jadi ini L. Nah, dari sini bisa kita coret L-nya. G-nya juga bisa ternyata ya. Ini masih perbandingan. Nah, kita udah mulai kelihatan nih, udah mulai terang nih jawabannya, udah mau mendekati itu. Jadi kita tuliskan aja ya. Jadi T aksen sama dengan T-nya kita pindahkan di sini. Jadi di sini akar 1 per 1 min rho A per rho B, ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita harus ubah lagi nih bentuknya nih supaya ada di bawah, supaya sesuai dengan yang ada di pilihan jawaban. Nah, ini berarti kita yang ini jadi rho B, ini jadi rho B juga ya. Ini jadi rho B-nya jadi di atas. Rho B dikurangi rho A. Ada ya di jawaban? Oh, ada. Ternyata jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita bahas nomor 23. Sebuah benda yang massa diamnya 1,5 kg dan bergerak dengan kecepatan 4/5 C. Nah, di sini C adalah kecepatan cahaya ya. Nah, benda ini menumbuk benda lain yang bermassa sama dan bergerak dalam arah yang berlawanan pada kecepatan yang sama juga. Nah, jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali dan tidak ada energi yang hilang, maka massa gabungan benda tersebut adalah... Nah, supaya lebih gampang, kita ilustrasikan ya. Di sini ada benda. Kita sebut saja benda 1 ya. Jadi di sini ada massa diam benda 1. Massa diam kita tuliskan dengan M0 1 itu 1,5 kg. Dan bergerak dengan kecepatan 4/5 C. Menumbuk benda lain. Nah, ini V-nya ke arah sana ya misalnya ya. Ke arah sana. Benda lain yang bergerak dalam arah yang berlawanan.
Arah berlawanan berarti ke sana. Arahnya berlawanan. Nah, ini menumbuk. Masanya sama ya. Jadi kita tulis M02 sama dengan M01. Ini berarti V1. Ini V2-nya V1. Atau dalam perhitungan nanti kita sebut M0 dan V aja gitu ya. Karena dua-duanya sama. Nah, sekarang di sini kedua benda ini bertumbukan. Nah, tumbukannya jenisnya apa? Di sini disebut tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, apa yang terjadi kalau ada dua benda yang bertumbukan tidak lenting sama sekali? Apa yang terjadi? Nah, benda itu akan bergabung menjadi satu di sini. Nah, jadi nempel gini ya si bendanya tuh. Akibatnya apa? Di sini masanya jadi massa gabungan. Jadi kita bisa tulis M aksen gini ya. V-nya juga ya, V-nya V gabungan. Jadi V aksen. Nah, nanti kedua benda ini bergerak secara bersamaan. Nah, yang ditanyakan adalah massa gabungan. Berarti massa gabungannya yang ini nih. M0 aksennya nih. Nah, kita lihat di sini adalah kasus tumbukan ya. Kalau misalnya nih tumbukan ini tidak berlangsung secara relativistik atau berlangsung dalam kecepatan yang biasa dalam kehidupan gitu ya, pasti kalian langsung gampang aja ya, tinggal ditambahin aja kan 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3. Tapi di sini bergerak dengan kecepatan relativistik, jadi kita tidak bisa langsung menjumlahkannya gitu. Jadi kita ingat-ingat dulu nih, kan momentum ya, jadi kita harus mengingat rumus dari momentum relativistik. P sama dengan M kali V. Nah, M-nya di sini adalah massa bergerak. Jadi kalau kita tuliskan dalam massa diam, jadi kita tulis gamma M0 V. Gamma apa gamma? Nah, gamma itu adalah konstanta transformasi. Nah, kita kali ini saya akan pilih pakai cara yang lebih cepat ya. Jadi di sini saya punya tips dan trik nih. Nah, bagi kalian yang pingin tahu dari mana sih asal-usul tips dan trik itu, kalian bisa cek video berikut ini. Nah, itu kalau kalian mau tahu ya. Sekarang kalau gitu langsung aja saya tuliskan gimana tips dan triknya nih. Tipsnya gini, jadi kan ada yang namanya konstanta transformasi tadi ya. Kalau kita pakai rumus biasa, kita pakai gamma yang besarnya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kan agak-agak rumit ya, jadi di sini kita pakai tips. Nah, kalau gamma itu bisa kita tentukan dengan cara sekan alfa, atau sekan itu kan seperkos ya, seperkos alfa. Nah, kos itu kan samping per miring, jadi kalau dibalik jadi miring per samping. Nah, kita tulis sini aja. Nah, kemudian untuk V-nya, nah V per C atau perbandingan antara kecepatan dan kecepatan cahaya itu kita tuliskan sebagai sin alfa. Nah, ini adalah tips and triknya ya. Nah, ini tipsnya. Nah, kita ingat-ingat nih, ini buat ngerjain ini soal yang ini. Ditanyakan adalah massa gabungan. Berarti kita harus tahu ininya ya. Kita lihat ini di sini kecepatannya gimana nih? Apakah dia bergerak ke arah mana? Apakah dia kecepatannya berapa gitu ya? Nah, jadi kita perlu pakai hukum kekekalan momentum. Berarti kan P sebelum sama dengan P sesudah. Sebelum bertumbukan, berarti kan M01, pakai gamma ya. Gammanya juga gamma 1. Di sini gammanya ini bergantung pada kecepatan. Nah, berarti gamma 1 M01 V1 ditambah gamma 2 M02
V2 sesudah. Nah, ini kan jadi 1 tadi. Berarti gamma M0 aksen kalikan dengan V aksen. Nah, di sini kita butuh gamma kan? Nah, kita cari gamma pakai tips ini tadi. Nah, di sini kan kita tahu nih, V-nya kan 4/5C. Berarti kalau kita buat perbandingan, berarti bisa kita tuliskan V per C sama dengan berapa? 4/5. Nah, dari sini kita bisa cari gamma. Berarti gamanya berapa? Gamanya adalah miring per samping. Oh iya, ini. Ini kan sin ya. Berarti ini adalah depan. Ini adalah miring. Nah, biar gampang lagi nih kita. Nah, kita kasih sketsa di sini. Kan dia alfa di sini misalnya ya. Di sini kan depan per miring. Depannya sebelah sini ya. Berarti kita tulis di sini 4, miringnya 5, berarti di sini 5. Nah, kalian pasti ingat kan ya, triple Pythagoras ini angkanya simpel banget. Jadi kalau di sini 5, di sini 4, di sini pasti 3. Nah, kalau udah kita tahu ini lengkap, kita bisa balik lagi nih ke gamma ini tadi nih. Jadi gamma adalah miring per samping. Miringnya adalah 5, sampingnya adalah 3 ya. Jadi gamma langsung ketemu 5/3, atau kalian bisa pakai rumus ini ya. Tapi ini kita pakai yang cepatnya. Jadi di sini gamma besarnya 5/3 karena kecepatannya sama. Jadi kita pakai gammanya juga sama. Jadi di sini 5/3 M01, P1-nya 4/5 ya. 4/5C tambah ininya juga sama 5/3 M02. V2-nya sama juga, cuma kan dia arahnya berlawanan. Jadi kita harus sertakan negatif di sini 4/5C. Nah, ini kita nggak tahu besarnya berapa. Nah, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa langsung lihat ya. Di sini kan sama, masanya sama. Kecepatannya juga nilainya sama, tapi ini berlawanan. Jadi kan ini positif, ini negatif. Pasti di sini 0 habis ya. Artinya apa? Di sini yang membuat 0 apa? Ya V-nya ini. Berarti di sini V aksen sama dengan 0. Artinya kalau dia V aksen sama dengan 0, setelah bertumbukan dia tidak bergerak. Jadi habis tumbukan, terus jadi 1, dia diam, jadi nggak bergerak kemana-mana. Nah, dari sini kita tahu V aksennya 0. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu massa gabungannya? Kan susah ya, dari sini gimana? Nggak bisa karena sebelah ruas kanan sudah 0. Nah, kita pakai yang diketahui dari soal lagi nih. Tidak ada energi yang hilang. Artinya apa? Energi sebelum sama dengan energi sesudah. Energi ini sama dengan energi ini. Nah, cuma kita perlu mengingat lagi nih. Kalau untuk gerak relativistik, energinya itu ada energi diam. Nah, energi diam atau biasa kita tulis sebagai E0 itu adalah massa diam dikalikan C kuadrat. Ini untuk energi diam. Nah, sekarang kalau ketika dia bendanya bergerak, berarti jadinya energi totalnya. Energi totalnya itu adalah gamma M0 C kuadrat. Nah, dari sini kita udah ingat-ingat kembali. Kalau udah ingat, kita lanjut ke syarat kedua tadi ya. Dia tidak ada energi yang hilang. Artinya, energi sebelum sama dengan energi sesudah. Kita lihat yang sebelum itu dia bergerak kan. Jadi kita pakai yang total. Jadi di sini gamma 1 M01 C kuadrat. C sama ya, karena dia kecepatan cahaya. Jangan lupa yang benda kedua. Gamma 2 M02 C kuadrat. Nah, sekarang untuk yang sesudah. Nah, sesudah tadi kan kita tahu kalau V aksennya itu 0, jadi kita pakai energi yang
diam karena dia diam ya. Jadi kita tuliskan N0 aksen C kuadrat. Di sini kita lihat C, ada C kuadrat, ada C kuadrat, C kuadrat. Habiskan. Jadi tinggal gamma 1. Nah, karena tadi kan kecepatannya masih yang ini ya. Jadi kita tetap pakai gamma 5/3. 5/3. M01 berapa? 1,5 kg. Tulis gini aja dulu ya. M0 tambah. Ini sama juga karena kecepatannya sama. Nah, 5/3 tambah 5/3. 10/3. M0. M0-nya berapa M0-nya? 1,5 kg. Atau 15/10. Habis, ini 15 bagi 3, 5. Jadi, ketemu ya. M0 aksen adalah 5 kg. Jadi massa gabungannya adalah 5 kg. Jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan soal UTBK Tes Kemampuan Akademik Bidang Fisika Part 2. Nantikan part selanjutnya hanya di channel Irama Widya. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya. Dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!